Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nuryati dari SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang. Saya CGP Angkatan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya yang tiada tara sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk sharing tentang budaya positif di sekolah. Tak lupa pula kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkatnya kita bisa menjadi orang yang berbudaya. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir untuk ikut sharing tentang budaya positif aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas saya. Saya Yeti Nuryati, CGP Angkatan 5 akan sharing dengan teman-teman sekalian yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk sharing tentang budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Di sini saya tidak menggurui atau lebih pintar dari teman-teman sekalian. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya tentang budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Kita sering mendengar kata budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi pada siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mempunyai keterampilan abad 21. Kemudian, strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah hal-hal yang kita lakukan adalah yang pertama adalah disiplin positif. Nah, kemudian ketika kita menerapkan disiplin positif ini, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Jadi, setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasarnya sendiri. Kemudian, kita akan membuat keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan kesepakatan kelas yang kita lakukan di kelas, yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia berkualitas. Jadi, bukan disiplin karena dia harus, karena kepatuhan, tapi karena berdasarkan dirinya sendiri yang ingin melakukan disiplin, yang ingin lebih baik lagi. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitupun dengan anak didik kita. Mereka melakukan untuk apa yang mereka inginkan. Kemudian keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Kemudian, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tanpa sadar, kita sebagian besar sering berada di kata penghukum posisi kontrol kita, atau pembuat merasa bersalah. Sehingga anak itu akan merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk mencapai manajer, kita harus melakukan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya. Jadi dengan sadar, dengan kesadaran diri sendiri, bukan karena aturan, mereka akan kembali ke kelompoknya. Ini adalah kebiasaan positif yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama, saya melakukan kesepakatan kelas yang mereka tulis sendiri berdasarkan keinginan mereka. Mereka ingin seperti apa kelas tersebut. Ketika mereka bilang datang tepat waktu. Nah, ketika datang tepat waktu berarti tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi untuk kita sebagai guru yang menuntun, kita yang mencontohkan, menjadikan tauladan bagi mereka. Begitupun hal-hal lainnya. Misalnya tidak boleh bermain HP, maka kita pun melakukan hal yang sama di kelas tersebut. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi kita sebagai guru. Kemudian ini adalah hal-hal yang saya lakukan selain kesepakatan kelas. Ini adalah kegiatan pembuatan kesepakatan kelas di kelas saya. Kemudian ini adalah pembiasaan baik yang saya lakukan, yaitu mungkin semua kelas juga melakukannya ya, karena ini adalah proses literasi. Kita melakukan literasi di kelas kita. Nah, ketika melakukan literasi, saya membuatkan jurnal membaca. Nah, di jurnal membaca itu mereka menuliskan isi dari buku tersebut. Tanggal berapa mereka membaca, apa isi buku tersebut. Kemudian mereka mengomentari apa isi buku tersebut. Jadi tidak hanya membaca yang lewat begitu saja, tapi mereka melakukan pembelajaran membaca yang bermakna. Kemudian ini adalah proses. Nah, ini adalah kegiatan pembiasaan untuk sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah saya lakukan ketika pembelajaran sudah selesai. Paling tidak 5 menit sebelum bel sekolah. Jadi tidak mengambil waktu banyak. Jadi hanya mereka sudah selesai, kita bareng untuk sholat, wudhu dengan tertib, belajar mereka tertib. Kemudian menunggu teman-temannya yang lain untuk sholat. Jadi dilakukan bersama. Ini adalah pembiasaan yang mungkin juga dilakukan oleh teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan memeriksa buku setiap sebelum pembelajaran. Jadi ketika mereka sebelum pembelajaran, mereka berbaris di halaman untuk meningkatkan motivasi mereka untuk belajar mereka lebih fresh lagi. Jadi mereka berbaris dulu, memeriksa buku, kemudian melakukan kegiatan sebelum pembelajaran. Nah, kemudian ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas saya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi mereka berdiskusi, mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Mereka saling bekerja sama. Di sini kita meningkatkan rasa kerjasama setiap siswa. Jadi selain pengetahuan yang didapat, di sini juga menumbuhkan karakter mereka untuk disiplin ketika mereka melakukan pembelajaran di luar. Ini yang mereka lakukan. Jadi mereka membagi kerja. Siapa yang mencari data, siapa yang menulis data, itu mereka lakukan. Nah, ini adalah kegiatan ketika presentasi. Ini melatih kemandirian mereka, rasa percaya diri mereka di depan kelas. Jadi mereka belajar berkomunikasi juga. Itu adalah kegiatan pembiasaan yang saya lakukan di kelas yang mungkin
teman-teman juga sudah melakukannya dengan baik. Jadi saya berharap peraturan yang atau keyakinan kelas yang ada di kelas saya bisa dijadikan keyakinan sekolah yang akan menjadi peraturan sekolah. Jadi nanti untuk melakukan hal tersebut saya butuh kolaborasi dari teman-teman sekalian, kepala sekolah, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Nah, biasanya kita ini menerapkan disiplin itu karena kepatuhan. Jadi bukan karena diri mereka sendiri. Di sini dijelaskan kalau disiplin itu sebenarnya harusnya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin, keyakinan atau seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya kita melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Restitusi mungkin kita baru mengenal. Biasanya kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi ini, kalau hukuman itu sudah menjadikan identitas gagal buat siswa. Sedangkan untuk identitas sukses, kita punya konsekuensi atau restitusi. Tapi yang paling baik adalah restitusi. Ketika hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman untuk siswa. Tapi ketika konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi, tidak nyaman juga. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, untuk jangka waktu panjang. Sedangkan hukuman dan konsekuensi itu untuk jangka waktu pendek. Mereka hanya melakukan ketika aturan tersebut benar-benar kita lihat, kita kontrol. Tapi ketika tidak ada kontrol dari diri kita, mereka akan mengulanginya. Makanya itu diperlukan, jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah restitusi. Nah, untuk penghargaan ini adalah menghukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya tanpa hadiah. Jadi mereka melakukannya itu karena ada reward, ada pujian. Contohnya, kita sebagai guru, ketika teman kita dipuji karena mereka kerja bagus atau mereka tertib, disiplin, perasaan kita mungkin nggak apa-apa kok aku nggak dipuji sih, gitu kan? Nggak apa-apa, dia aja yang terus dipuji, seperti itu kadang. Atau merasa kita rendah diri, saya emang nggak bisa, akan seperti itu. Itulah yang akan terjadi daripada penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek, jadi dia hanya jangka pendek untuk melakukan aktivitas. Jadi jangka panjangnya mereka akan terbiasa ketika melakukan sesuatu itu dengan pamrih. Karena pengen mendapatkan sesuatu, bukan berdasarkan diri saya pengen sukses. Tidak. Seperti itu. Dan penghargaan merusak hubungan. Karena rasa iri yang timbul, itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika dihargai, dia akan selalu meminta untuk penghargaan tersebut. Nah, sedangkan restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan apa yang lebih baik. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih? Apa yang saya inginkan? Seperti itu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apa yang kamu percaya? Itu restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, untuk membuat
terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas harus melakukannya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita menggantinya menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Semuanya dilakukan dengan kalimat positif. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu adalah poin-poin penting yang kita tarik dari kesepakatan kelas. Nah, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Jadi ketika mereka meminjam atau pengen meminjamkan barang itu menghargai miliknya. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi nggak dipaksa. Itu karena kemauan mereka untuk ke arah yang lebih baik. Senantiasa membantu temannya. Rasa empati menjadi lebih tinggi. Nah, keyakinan kelas itu harus mempertimbangkan rasa hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Nah, kebutuhan dasar manusia yang perlu dipertimbangkan adalah penguasaan, kasih sayang. Murid juga membutuhkan kasih sayang. Mereka butuh berkuasa di kelas. Jadi itu harus kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kesenangan, mereka juga pengen senang di kelas, tidak monoton. Kemudian mereka juga pengen bebas, melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kita tinggal mengarahkan ke arah mana mereka potensinya. Seperti itu. Demikianlah hal yang bisa saya bagi tentang budaya positif yang ada di sekolah dan di kelas saya yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri, dan kita bisa melakukan budaya positif di sekolah ini secara kontinu dan terus-menerus. Terima kasih untuk mengadakan sesi tanya jawab. Saya persilakan jika ada yang bertanya. Ketika saya tidak bisa menjawab, saya bisa lempar ke teman yang lainnya untuk berpendapat tentang pertanyaan dari teman kita. Silakan. Bisa dulu ya. Ya, silakan Bu Haji Rusnani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan Bu Yati pada hari ini tentang budaya positif, jadi saya menyimak ada kalimat posisi kontrol. Ya. Dimana kalau kita sedang belajar di kelas, itu kan anak-anak kita lihat karakter mereka itu berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi siswa kita yang biasanya di dalam kelas itu tidak tertib mengikuti KBM yang sedang kita laksanakan, bagaimana untuk kita mensikapi sikap anak tersebut, apa itu termasuk ke posisi kontrol. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji Rusnani atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap kita ketika
kita jadikan keyakinan kelas, mereka tetap melakukan pelanggaran yang padahal mereka sudah menyepakati. Berarti kita harus melakukan restitusi. Pertama, menanyakan bagaimana sikap dia terhadap kondisi keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita menanyakan validasi dari kesalahan tersebut. Misalnya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa yang kamu lakukan benar atau salah? Mereka akan bertanya kembali kepada diri mereka sendiri apa yang dilakukan mereka bersalah atau tidak, mengganggu teman lain atau tidak. Ketika mengganggu, berarti mereka harus menyadarinya bagaimana konsekuensinya terhadap diri dia sendiri, apa yang ingin dia lakukan supaya itu kembali ke kondusif, situasinya kondusif. Jadi ketika mereka menghargai teman mereka, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang berulang karena rasa penghargaan mereka terhadap teman yang lain yang ingin belajar. Jadi ini tidak termasuk dengan posisi kontrol yang kita lakukan, tapi berdasarkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terima kasih Bu Adi. Ada lagi yang lain? Baik Bu Yeti yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan dari pertanyaan tadi Ibu Haji Rusmani. Lebih khusus saya menanggapi tentang reward ya atau pemberian penghargaan kepada siswa. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Namun bagaimanapun terkadang untuk pemberian reward ini ada juga sisi yang kurang bagusnya. Artinya apa? Mungkin anak ada yang sangat mengharapkan di setiap kegiatan itu ada hadiahnya gitu. Nah, antisipasi seperti itu mungkin solusinya harus seperti apa? Apakah memang hadiah itu kita selalu berikan ataukah memang ada event-event tertentu saja? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Majid atas pertanyaannya. Jadi di sini Pak Majid menanyakan kan bagaimana ketika siswa itu kan akan senang gitu ketika diberikan hadiah ketika dia melakukan sesuatu yang baik gitu kan. Apakah hadiah tersebut memang tidak diharuskan atau ada event-event tertentu yang menuntut hadiah? Nah, memang kita ketika melakukan reward sebenarnya itu boleh saja dilakukan ketika kita menghargai satu kelas tersebut. Kalian sudah hebat, kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas, itu boleh dilakukan. Nah, untuk misalnya hadiah yang berupa penghargaan atau sebagainya, kita bisa melakukan kegiatan yang seperti perlombaan, itu dibolehkan. Ketika kita berlomba, memang kita butuh hadiah untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan ketika proses, itu berbeda. Ketika proses atau ketika kita melakukan kegiatan khusus. Jadi hadiah itu boleh dilakukan ketika ada kegiatan khusus yang memang itu menunjukkan talenta masing-masing siswa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, cukup bagus. Terima kasih. Ada lagi dari yang lain? Oke, kalau tidak ada saya tutup. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni dari aksi nyata budaya positif. Hasil aksi nyata yang dibahas oleh rekan saya, Bu Yeti, sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat terutama untuk rekan-rekan guru yang lain. Terlihat rekan guru sangat antusias mengikuti sosialisasi yang menurut mereka sangat relevan dengan tugas sebagai seorang pendidik. Begitu juga halnya dengan terbentuknya keyakinan kelas, siswa merasa bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan di kelas tersebut, sehingga terciptanya budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada Ibu Yeti selaku guru di SDN Batu Ceper 1 dan merupakan calon guru penggerak di Kecamatan Batu Ceper. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti dalam acara sosialisasi budaya positif
di SD Negeri Batu Ceper 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan juga para peserta didik. Apa yang disampaikan beliau akan diterapkan pada lingkungan sekolah kami dalam sistem belajar mengajar kami. Dan sekali lagi ucapan sukses kepada Ibu Yeti menjadi guru penggerak di Kecamatan Batu Ceper. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.